Baiklah, sebelumnya selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Perkenalkan kami dari tim 13 yang beranggotakan saya, Vicky Haji Saputra, dan rekan saya, Cynthia Eki, yang akan menjelaskan atau memaparkan tentang mind mapping mata kuliah PKNS D1 yang ada 9 materi. Untuk yang materi yang pertama, multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian multikulturalisme. Pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengaku dan mengakukan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan individu dengan individu yang lain atau perbedaan nilai-nilai yang dianut, seperti perbedaan sistem, budaya, agama, kebiasaan, dan juga politik. Ya, implementasi pendidikan multikultural. Ya, metode pendidikan multikultural. Metode pendidikan multikultural dibagi menjadi 4. Yang pertama ada metode kontribusi, yang kedua metode pengayaan, yang ketiga metode transformatif, dan yang keempat metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Konsep-konsep pendidikan multikultural. Konsep-konsep pendidikan multikultural adalah yang pertama pengertian pendidikan multikultural. Multikultural merupakan kata sifat yaitu multi dan kultur. Secara umum, kata multi berarti banyak ragam dan atau aneka. Kata kultur bermakna kebudayaan, kesopanan, dan atau pemeliharaan. 5 atas dasar ini, kata multikultural dalam tulisan ini diartikan sebagai keberagaman budaya sebagai bentuk dari keberagaman latar dan sebagai latar belakang seseorang. Yang kedua, tujuan pendidikan multikultural. Dan yang ketiga, metode pendekatan dan pendidikan multikultural. Objek dan tujuan epistemologi pendidikan. Objek dan tujuan epistemologi multikultural. Objek sama dengan sasaran, sedangkan tujuan hampir sama dengan harapan. Meskipun berbeda, tetapi antara objek dan tujuan memiliki hubungan dan kesinambungan sebab objeklah yang mengantarkan tercapainya tujuan. Sebagai sumber filsafat epistemologi atau teori pengetahuan yang untuk pertama kali digagas oleh Plato ini memiliki objek tertentu. Objek epistemologi ini menurut Jujun S. Surya Sumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Untuk materi yang kedua, masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam membangun dan menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani akan terwujud apabila suatu masyarakat telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan yang baik. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang umat yang terbaik untuk membentuk peradaban manusia yang lebih humanis dan toleran, yaitu kamulah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian masyarakat madani di menurut para ahli, yang pertama Munim tahun 1994 dan yang kedua Henver. Selanjutnya sejarah masyarakat madani. Sejarah masyarakat madani dalam peradaban Islam ada dua, yaitu masyarakat madani dalam sejarah dan yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu satu masyarakat Sabah dan yang kedua masyarakat Madinah. Masyarakat Sabah yaitu masyarakat yang di masa Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Quran surat Sabah 15. Yang kedua masyarakat Madinah. Setelah menjadi takrad perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani, Watsani dari kaum Aus dan Kharaj. Perjanjian Madinah ini berisi kesepakatan 3 unsur masyarakat saling menolong, menciptakan perdamaian dalam kehidupan sosial dan menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Nah, ya, ciri-ciri masyarakat madani. Ciri-ciri masyarakat madani yang pertama adanya kemampuan untuk hidup yang lebih baik. Yang kedua berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik. Yang ketiga marhamah dan menabur kerahmatan. Yang keempat adanya kesalehan pribadi dan sosial. Dan kelima toleran terhadap sesama dalam perbedaan. Yang ketiganya karakteristik masyarakat madani. Yang pertama bertuhan, artinya masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama. Yang kedua, integritas
integrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang ketiga, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikaruni oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Dan yang keempat, dilengkapinya dengan rencana-rencana pembangunan yang didominasi oleh negara dengan terprogramnya rencana pembangunan. Yang kelima, jembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi sukarela maupun memberikan masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Dan yang keenam, tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mualanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. Peran yang selanjutnya, peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama, melakukan perbinaan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga, merangsang tumbuhnya para intelektual. Yang keempat, mewujudkannya tata sosial politik yang demonstratif. Yang kelima, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya meningkatkan pendapatan dan pendidikan rakyat. Dan yang keenam, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya, membela hak-hak kepentingan mereka masyarakat terkena pengangguran. Untuk yang selanjutnya, Mas Eri tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1945. Pertama pada 29 April 1945 terbentuknya BPUPKI. Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tanggal 16 Agustus, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga ke Rengas Dengklok dengan tujuan dana Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno di kediamannya dalam Pegasan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada pukul 10 dan dikibarkan bendera merah putih. Selanjutnya, makna NKRI. Makna NKRI wujud proklamasi kemerdekaan memiliki makna dalam menegakkan kondisi bagaimana Indonesia menjamu berikut ini makna NKRI. 1. Keutuhan wilayah. 2. Keutuhan hak-asasi. Ketiga, bangsa Indonesia dan suku-suku di wilayah NKRI. 4. Keutuhan sumber daya alam. Kelima, tambang dan flora fauna serta seluruh prasmananya. 6. Keutuhan penduduk sumber daya manusia. Hakikat negara NKRI yang pertama kedaulatan, kesatuan, kemerdekaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kebinekaan. Nilai-nilai perjuangan kesatuan Indonesia NKRI ada yang pertama rela berkorban tanpa pamrih, yang kedua persatuan dan kesatuan, yang ketiga kebersamaan dan tanggung jawab cinta tanah air, Untuk selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah Indonesia. Pemerintah pusat yang memegang kekuasaan negara Indonesia seperti presiden, wakil presiden, penjajaran, dan menteri yang sudah tercantum di UUD 1945 berwenang mengurusi pemerintahan yang sifatnya nasional. Yang kedua, pemerintah daerah, lembaga yang bertanggung jawab atas pemerintahan tingkat regional dan berwenang untuk mengurusi pemerintahan yang bersifat otonomi. Hubungan pemerintah pusat. Yang pertama, struktural. Pusat sebagai atasan dari daerah, yang kedua fungsional sebagai tanggung jawab yang berkaitan dengan daerah, dan yang ketiga operasional, ya, saling bekerja menjalankan fungsinya. Hubungan pemerintah daerah. Hubungan pertama struktural, pemerintah daerah sebagai lembaga di bawah wewenang pusat, yang kedua fungsional sebagai tanggung jawab sendiri yang harus dilaporkan kepada pusat, yang ketiga operasional adalah saling bekerja dengan pusat untuk menjalankan fungsinya. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang pertama. Multikulturalisme adalah suatu keadaan sosial yang terdiri dari beberapa elemen kelompok yang berbeda antara ras, kebiasaan, adat, istiadat, budaya, dan hidup tanpa menyatu satu sama lain. Jadi, multikulturalisme di sini adalah masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih berbeda dari budaya satu sama lain. Untuk yang kedua, materi masyarakat madani. Kesimpulannya, masyarakat madani merupakan konsep yang mencakup masyarakat yang beradab, membangun dan memaknai kehidupan dengan prinsip-prinsip demokrasi, moral, toleransi, dan kemanusiaan. Untuk yang materi ketiga, NKRI sejarah.
Kesimpulannya, sejarah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimulai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mengikuti rangkaian peristiwa yang melibatkan BPUPKI, peristiwa di Jepang, dan persiapan pemuda. Hakikat NKRI adalah negara yang berdaulat, kemerdekaan, bersatu berdasarkan Pancasila yang diatur oleh Undang-Undang 1945 dan menghargai keberagaman dalam semangat persatuan. Untuk yang materi keempat, pemerintah pusat dan daerah. Kesimpulannya, pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian yang luas dapat merujuk secara kolektif pada 3 cabang kekuasaan pemerintah, yakni cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip yang terkandung dalam pasal 18B ayat UUD 1945 menjamin pluralisme antar daerah yang sehingga dimungkinkan adanya pola-pola pengatur yang bersifat pluralis di bawah konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi selanjutnya mengenai pentingnya keterbukaan dan keadilan. Yang pertama, poin pertama yaitu pengertian. Pengertian keterbukaan. Istilah keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka atau transparan yang berarti suatu keadaan yang tidak ditutupi, keadaan yang tidak ada rahasia sehingga semua orang memiliki hak untuk mengetahuinya. Selanjutnya yaitu pengertian keadilan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata keadilan yang berasal dari kata adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Poin kedua yaitu tentang prinsip pokok pemerintahan terbuka. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Selanjutnya, poin ketiga yaitu elemen pemerintahan yang baik. Lahirnya konsep good governance berasal dari adanya kepentingan lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu materi ke-6 adalah dinamika Undang-Undang Dasar 1945. Poin pertama yaitu makna Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara dapat berupa konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Pengertian dan materi muatan konstitusi senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Poin yang kedua yaitu pelaksanaan. Dinamika pelaksanaan dapat diartikan keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu berupa perubahan nilai-nilai sosial, norma-norma yang berlaku di masyarakat, pola-pola perilaku individu dan organisasi, susunan kelembagaan masyarakat, lapisan-lapisan maupun kelas-kelas dalam masyarakat. Poin yang ketiga yaitu amandemen. Di sini terdapat 4 amandemen UUD 1945. Yang pertama yaitu amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hasil sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Alasan dilakukannya amandemen pertama peristiwa yang terjadi sebelum amandemen pertama ialah peristiwa reformasi. Dalam amandemen yang pertama ini, sebagian pasal yang dirubah adalah pasal-pasal yang selama ini multitafsir, terutama yang mengatur tentang wewenang seorang presiden. Selain itu, sistem MPR yang berlaku sebagai pelaksanaan tertinggi kedaulatan rakyat sudah dapat dipegang oleh Soeharto. Seharusnya yang terjadi adalah Soeharto sebagai presiden melaporkan hasil kerjanya kepada MPR, karena MPR
telah berwenang daripada Presiden. Dari amandemen pertama UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 adalah pemicu dari amandemen UUD 1945, yaitu yang kedua, amandemen kedua, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya untuk mengamanatkan kepada DPR dan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan otonomi daerah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintahan daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Selanjutnya, amandemen ketiga, Pasal 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Penjelasannya bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, namun dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pasal ini diubah karena Indonesia adalah negara yang konstitusional. Jadi di Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan demokrasi. Baik, selanjutnya adalah materi ke-7. Lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup. Yang pertama adalah pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kepribadian dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Poin yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Dalam hal wacana, pencemaran lingkungan bukan hal yang baru, tapi yang senantiasa baru ialah peristiwa pencemaran terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan bukan sebuah fenomena, tapi fakta. Begitu keluar dari rumah, kita langsung menyaksikan peristiwa pencemaran. Bahkan kadang kita pun mencemari secara tidak langsung maupun secara langsung. Poin ketiga yaitu peran dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Peran dalam mengatasi pencemaran lingkungan yaitu hukum lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur, memelihara, dan melindungi lingkungan di sekitar manusia. Menurut Takdir Ramadi, hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki ciri khas tersendiri. Oleh Drupstam disebut sebagai bidang hukum fungsional karena di dalamnya terdapat berbagai unsur yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Selanjutnya kita lanjut ke materi ke-8. Sejarah dan makna Sumpah Pemuda. Poin yang pertama yaitu sejarah pergerakan nasional. Bangsa Indonesia sudah merasakan penjajahan yang dilakukan oleh mayoritas bangsa Eropa untuk waktu yang sangat lama. Hal tersebut menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Sekian lamanya bangsa Indonesia terjajah, banyak yang memiliki anggapan bahwa bangsa Indonesia tidak melakukan perlawanan dan hanya memiliki anggapan bahwa bangsa Indonesia hanya pasrah atas takdir penjajahan yang menimpa mereka. Bukti lainnya yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pada saat itu masih melakukan perjuangan yang bersifat kedaerahan adalah saat Portugis mendapatkan dukungan dari kerajaan Pajajaran, namun mendapatkan penolakan dan perlawanan dari kerajaan Demak. Mereka memerintah Fatahillah untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa.
pasukan Fatahillah berhasil mengalahkan pasukan Portugis dengan letak dan Fatahillah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau dikenal sebagai Jakarta seperti saat ini. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri pergerakan nasional. Ciri-ciri organisasi pergerakan nasional. Yang pertama yaitu keanggotaannya tidak berdasarkan atas suku tertentu. Yang kedua, sebagian besar pemimpin organisasi pergerakan nasional itu berasal dari kalangan terdidik yang memperoleh pendidikan berat serta kelompok intelektual yang sudah bergaul dengan berbagai bangsa, baik melalui sekolah di negeri Belanda maupun yang telah menunaikan ibadah haji. Yang ketiga yaitu organisasi tersebut mempunyai tujuan yang jelas bagi kepentingan seluruh bangsa di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik. Yang keempat, organisasi tersebut memiliki paham kebangsaan dan nasionalisme. Baik, selanjutnya yaitu materi terakhir adalah materi ke-9 mengenai makna hidup rukun dalam perbedaan. Poin yang pertama yaitu membangun keberagaman yang inklusif. Pendidikan inklusif adalah hak asasi dan merupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Secara sederhana ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan antara lain, yaitu pertama, semua anak memiliki hak untuk belajar secara bersama-sama. Kedua, keberadaan anak-anak jangan didiskriminasikan, dipisahkan, dikucilkan karena kekurangan kemampuan atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu tidak ada satupun ketentuan untuk mengucilkan anak dalam pendidikan. Poin kedua menghargai keberagaman bahasa. Menghargai keberagaman bahasa, Indonesia merupakan bangsa plural, majemuk, multikultural, dan multilingualisme. Maksudnya upaya menciptakan dan menjamin keberagaman komunitas dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pengakuan suatu fenomena sosial yang berkembang di era globalisasi, keterbukaan kebudayaan, dan keragaman bahasa. Keragaman bahasa disebut sebagai bahasa daerah multikultural dan multilingualisme. Yang ideal adalah masyarakat terdiri dari beragam bahasa, suku, etnis, dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu membangun sifat sensitif gender. Sekolah sebagai lembaga formal yang memiliki kekuasaan memaksa dipandang sebagai tempat yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender kepada warganya. Poin keempat adalah membangun pemahaman kritis terhadap ketidakadilan dan perbedaan. Pentingnya menilai multikulturalisme dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Hal ini menyoroti perlunya menghargai dan memahami perbedaan budaya serta upaya untuk mempromosikan hubungan yang saling menghormati antara kelompok budaya yang berbeda satu sama lain. Yang terakhir, poin selanjutnya adalah membangun sikap anti-diskriminasi dan menghargai perbedaan kemampuan. Diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda atau tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau disabilitas. Selanjutnya yaitu toleransi, artinya suatu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan peserta didik lain yang berbeda dari dirinya. Sekian penjelasan dari saya. Saya juga akan membacakan kesimpulan dari semua materi yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama yaitu kelompok 5 melalui Undang-Undang Nomor 142008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 252009 tentang Pelayanan Publik merupakan landasan hukum atas keberadaan pemerintahan terbuka yang sepatutnya diterapkan oleh seluruh
hierarki pemerintahan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan kelompok 6. Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar negara tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Selanjutnya, kelompok 7 yaitu menjaga kelestarian alam, mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan, dan mendorong perilaku keberlanjutan sangat penting. Penerapan kebijakan yang mendukung konservasi sumber daya alam dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi bumi untuk generasi mendatang. Kesimpulan kelompok 8 adalah Sumpah Pemuda menjadi cikal bakal pergerakan pemuda untuk berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan kelompok 9 adalah pendidikan inklusif adalah hak asasi dan merupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Secara sederhana, ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan antara lain, yaitu poin 1, semua anak memiliki hak untuk belajar secara bersama. Kedua, yaitu keberadaan anak-anak jangan didiskriminasikan, dipisahkan, atau dikucilkan. Yang terakhir yaitu tidak ada satupun untuk mengucilkan anak dalam pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.